Teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel teman-teman. Kali ini saya ingin sharing mengenai apa 7 kebenaran pahit yang harus diketahui semua orang. Jadi ini dalam rangka kita sukses, kita banyak harus mengetahui hal-hal prinsip psikologi. Dibagikan oleh Nan A dari Quora. Jadi caranya itu 7 kebenaran pahit yang harus diketahui semua orang. Di antaranya 1, jangan pernah ceritakan semua baik dan buruknya dirimu, karena suatu saat akan jadi bumerang untukmu. Biarlah tak perlu memberitahu orang lain, biarkan mereka mengetahuinya sendiri. Benar. Saya setuju banget. Jadi kita nggak usah, kita lagi susah nggak usah cerita, kita lagi seneng juga nggak usah cerita. Kita lagi susah, orang ya dalam hatinya bisa aja, ya udahlah emang nasib lu kayak gitu kan, gambarannya lah udah gitu. Banyak lagi kata-kata lain, ya memang lu harus belajar atau gimana, ya mungkin lu dulu ada salah, oh ya biarin aja ya, lu harus ngerasain, oh macam-macam. Atau enggak, oh saingan gua nih kena kena masalah nih. Nah, atau enggak kita lagi seneng, lagi happy, lagi kondisi baik nih, bisa aja nih orang jadi culas, oh lu dulu tuh bagian gua tuh. Atau enggak, lu baik, lu hati-hati lu, kayak gitu. Jadi nggak ada yang sempurna, mendingan kita silent, kita bisa bantu orang aja, kita nggak usah cerita kalau nanti jadi bumerang. Bener. Jadi humble, sederhana aja, nggak usah ini, biasa aja, yang penting kita bahagia, keluarga yang orang kita sayangi bahagia. Tuh. 2, jangan pernah percaya penuh dengan siapapun, karena nanti akan mengecewakanmu. Cukup dirimu dan Tuhan yang kamu percaya. Benar teman-teman, kita andalin Tuhan aja. Itu manusia itu ciptaan Tuhan, manusia yang bisa nolong, cuman kita jangan percaya sama orang. Nggak usah percaya sama orang, santai aja, percaya biasa aja, cuman jangan full 100% percaya. Jadi kita nih ya olah semua, jadi percaya, minta tolong, semua jangan ke orang. Kita Tuhan aja, Tuhan yang nolong. Jangan, oh lu percaya deh, gue bantu lu ada apa sih, misalnya gitu. Tulus-tulusnya orang, kata-kata orang, tetap kita jangan percaya teman-teman. Hati-hati selalu sama orang, nggak usah kasih kepercayaan. Atau enggak, bisa nanti ada sesuatu, atau enggak dia omong, oh nanti misalnya ada yang ngomong, oh nanti nggak mau pisah sama you, oh nanti gue ini deh, kasih ngomongin baik-baik. Atau enggak, misalnya barusan nggak bagus, terus dia minta maafnya tuh ini mau baik, coba nanti dia begitu lagi, nggak bagus baik, nggak stabil gitu contohnya. Jadi nggak usah percaya sama orang intinya. Kalau menurut kita nilai ini orang kita nggak percaya, udah biasa aja. Atau enggak, cari yang lain yang lebih kita percaya atau bagaimana. Tapi intinya mau orang kita keluarga dekat pun, mau orang yang kita sayangi banget, intinya jangan percaya. Orang bisa berubah. Jadi ya teman-teman, ya bilangnya gimana ya, orang bisa berubah intinya. Jadi kita hati-hati aja, kita hati-hati selalu. Nomor 3, tidak semua orang menyukaimu, dan kamu juga nggak perlu berusaha keras agar orang lain menyukaimu. Percuma sayangi sisa hidupmu, karena kamu nggak terlahir untuk menyenangkan, dan semua orang yang belum tentu menyukaimu. Ya, saya juga ngalamin ini teman-teman. Jadi dulu apalagi waktu saya masih lebih labil, masih lebih muda jauh, itu saya mikir, ini orang jadi nggak suka gua nih, ini orang nggak suka gua, gimana ya biar orang jadi suka gua, gimana ya biar orang perhatian sama saya, kayak gitu teman-teman. Jadi tapi semakin besar saya jadi berpikir, benar, saya nggak perlu tuh minta orang untuk nyukain gua, nyukain saya gitu teman-teman, nggak perlu kayak gitu. Kalau kita benar kita lakukan, kalau kita salah kita minta maaf, kita perbaiki, gitu aja. Kita bijaksana aja ya, kita jujur aja. Kita bukan jujur gimana ya, maksudnya biasa lah gitu. Jangan kita nggak mau nggak mau nyakitin orang. Kalau orang mau nggak suka sama kita, ya nasibnya tuh orang, urusan dia lah, bukan urusan kita. Biarin kita jalan, kita lancar, diberkatin kayak gitu. Itu teman-teman. Kemudian jangan berubah. Nomor 4, jangan berubah demi orang lain, karena sekeras apapun kamu berusaha, karena selalu ada kata tapi dari setiap usahamu. Contoh, si Anu balik kok ramah banget ya, bagus sih, tapi jadi kayak caper.
Benar teman-teman, kita ini masing-masing orang punya kepribadian, masing-masing orang ini punya apa, iya, sifat yang berbeda-beda. Kalau kita maksa berubah berubah apalagi berubah total atau berubah demi orang lain, belum tentu kita bisa senang, bisa bertahan lama. Nanti kalau ada masalah bisa kita udah males berubahnya itu. Jadi paling benar teman-teman, kita harus, ya benar, berubah maksudnya kita harus melakukan kebaikan. Jangan kita melakukan yang jelek-jelek. Kita melakukan yang bagus, yang baik. Jadi kita berubahnya itu secara natural dengan alami. Jangan kalau misalnya kita tahu kita nggak baik, misalnya kita suka bully orang, kita suka ngata-ngatain orang, suka nyumpahin orang misalnya kayak gitu. Kita tahu itu nggak bagus, kita terus pertahanin. Jadi maksudnya ya kita jangan berubah seolah-olah sifat kita seperti orang lain gimana, yang dibuat-buat gitu. Tapi kalau kita berubah itu harus berubah, tapi sesuai dengan kepribadian kita yang misal dari jahat kita usahain jadi baik, jadi bantu orang. Ya, tapi jangan dipaksa, jangan bagaimana. Jadi biar itu natural. Jadi intinya benar katanya jangan berubah demi orang lain. Tapi kita harus sadar diri. Berubah harus demi kebaikan diri kita. Kita harus misalnya mau nanti bahagia, nanti kita ya bisa lebih akrab sama orang, nanti kita meninggal mau masuk surga kayak gitu kan. Kita harus tahu lebih baik. Jadi bukan karena orang lain tapi demi kita, kebaikan kita berubahnya. Nomor 5, tidak ada salahnya memakai topeng karena keluargamu di rumah tidak layak untuk merasakan serta melihat wajah dan perilakumu yang berdampak dari kejamnya hidup di luar sana. Oh, jadi ya saya nggak ngerti ya. Saya mungkin agak kurang setuju nomor 5. Jadi dia maksudnya itu di keluarga itu kita harus pakai topeng, nggak ada salahnya pakai topeng. Oh, tapi dia bilang tidak ada salahnya. Tapi kalau kita mau pakai nggak pakai topeng juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau pakai topeng mungkin sementara pura-pura kalau misalnya kita tahu ada keluarga yang sakit atau ada keluarga juga yang lagi labil, lemah mentalnya, atau enggak lagi sakit ya, atau enggak. Jadi kita tahu kalau kita cerita ke dia, nanti malah dia jadi drop atau ya seperti itu teman-teman. Jadi kita gitu, kita harus pintar-pintar. Kalau kita harus ya keep dulu rahasia, kita keep, nggak usah keluarga di lingkungan kita aktivitas, lingkungan kantor, kerjaan juga. Kalau kita tahu, kalau kita cerita ini dulu nih bongkar masalah jadi rame, orang yang nggak ngerti apa gimana, atau enggak nih orang nih ada kesempatan, kita kasih kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kalau kita langsung buka, nih orang langsung bisa dipecat, nih orang langsung jadi masalah. Jadi kita diam dulu, silent dulu, nutupin dulu, kita bilang nggak tahu. Pokoknya misalnya ada kejadian seperti itu, tapi kita nggak tahu siapa orangnya. Ya gitu misalnya, kita improvisasi aja, jangan sampai kita terlalu jujur langsung bikin orang jatuh juga, padahal tuh orang misalnya mau bertobat, mau lebih baik. Pintar-pintar kita dalam bertindak. Nomor 6, tidak ada orang lain yang seperduli itu dengan hidupmu, dengan kesehatan mentalmu, dengan apa dampak dari perbuatan mereka untukmu, yang mereka tahu mereka adalah korban dari semua yang kamu lakukan. Gimana ya? Tidak ada, nomor 6 ini, tidak ada orang lain yang seperduli itu dengan hidupmu, dengan kesehatan mentalmu, dengan apa dampak dari perbuatan mereka untukmu, yang mereka tahu mereka adalah korban dari semua yang kamu lakukan. Oh, ngerti. Jadi awalnya itu ya mungkin kalau kita sakit, kalau kita ada kena masalah, kalau kita ada sesuatu yang gak enak atau kita bahagia, mungkin mereka yang ngerjain kita, yang gak seneng sama kita itu mikirnya itu malah dia yang jadi korban oleh kita. Mungkin dia ngerasa kita yang jahatin dia, ya nggak tahu ya. Ya mungkin kita egois, mungkin kita nggak mau bantu dia juga, mungkin dia bodoh, kita nggak mau bantu dia gitu. Atau dia lagi susah uang, kita nggak mau bantu dia, dianggap dia jadi korban tuh. Jadi dia nggak peduli nih, misalnya nanti kita kecelakaan, atau misalnya nanti kita jadi ada masalah apa, mungkin kita kena fitnah apa, dia nggak peduli. Bisa tuh ada orang kejadian kayak gitu. Ya udah, jadi kita nyikapinnya kita terus aja, bukan pakai topeng, kita terus berikan kebaikan, usahain yang baik-baik. Jadi kalau orang misalnya kita udah baik tetap mau jahat, urusan mereka. Ingat, ada Tuhan.
Tuhan itu nggak ngebela yang salah. Nomor 7, jangan pernah berpikir mengakhiri hidup akan membuat orang yang menyakitimu menyesal. No, mereka hanya menganggap kamu memang lemah dan kurang iman. Teman-teman, nih benar. Kita kalau meninggal, kita mau apa? Kita salah lah. Kita bunuh diri, misalnya gitu. Bodoh lah kitanya. Yang nyakitin ya mau gimana? Ya itu urusan lu gitu. Ya itu salah lu. Bukan gua nggak bisa apa-apa juga. Lu meninggal gua nggak bisa apa-apa. Kayak gitu teman-teman. Jadi jangan pernah kita melakukan hal yang nggak baik, bunuh diri itu nggak baik. Jadi kalau ada masalah kita selesain, atau nggak bisa diselesain, kita bijaksana misalnya harus bukan ngehindar ya. Saya nggak mau bilang hindar. Kita ngomel ke tuh orang dulu atau bilang jangan begitu atau kita laporkan atau kita struggle dengan masalah, kita fight di pengadilan atau bagaimana. Itu teman-teman. Semoga bermanfaat yang ingin saya share. Salam sukses untuk semua. Sampai jumpa di video-video saya lainnya. Sukses bersama Rainer Budiarto. Sampai jangan lupa subscribe, like, share, komen. Bye bye teman-teman.